Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita semua diberi kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mereview dan menyaksikan langsung tanaman cabai yang bulan-bulan lalu kita update dan sekarang ini lagi memasuki masa generatif atau fase pemasukan buah ya Pak Tobi ya. Oke, bisa dilihat ini tanaman kurang lebih usia 2 bulan, mungkin 2 bulan, tanggal 17, 2 bulan berarti usia 1 bulan 15 harian ya Pak Tobi ya. berapa? Ya, Kurang lebih lah 1 bulan setengah lah, 45 harian, 45 hari HST. Alhamdulillah tumbuh dengan sempurna dan cukup lumayan bagus lah bagi pemula. Ini cabai yang kita budidayakan, yaitu jenis cabai rawit setan kalau bahasa sini ya. Varietas apa nih Pak Tobi? Cigantung. Varietas Cigantung. Oke. Produk dari Bintang Asia Pak Tobi ya. Produknya Bintang Asia. Iya, varietas Cigantung produk Asia kan ya? Bintang Asia. Oke. Kalau dicoba aja ini, kita melihat perkembangan buahnya. Kalau misalkan optimal, buahnya bagus, ya kita kembang biakin ke depannya. Dilanjut. Ini yang dulu dilakukan proses pruning kan Pak Tobi ya? Iya. Nah, ini sekarang udah tumbuh kurang lebih 1 meteran lah. Udah hampir mau melebihi dari yang punya pohonnya. Ini sekalian melakukan proses pengikatan lanjaran. Biar nggak pada roboh. Iya, biar tidak pada roboh Angin tuh lumayan. terhembat angin ya. Kemarin dia pada miring-miring semuanya. Hampir arungkan. Hampir arungkan Pak Tobi ya. Nah, jangan kalau kita tidak antisipasi ini tiang-tiangnya kalau tidak terlalu kokoh mungkin akan rentan tertembak angin, mudah roboh. Mudah roboh Pak Tobi ya. Ini posisinya seperti ini jadi biar kuat. Nah, sikunya kan dari sini nahan jadi nggak mudah roboh gitu. Oh ya, nanti dilakukan pemasangan lanjaran atau siku ya. Contohnya seperti ini nih. Nanti kita pasang tali aja dari sini, dari ujung ke ujung aja. Dari ujung ke ujung ya. Penahanan. Nanti di tengah juga Pak Tobi ya, dilakukan ini ditambah tiang ya. Oh iya. Nahan tali doang. Benar. Karena ini pasang ujung ke ujung, nanti tengah aja satu, nanti buat ini aja penahan tali, biar nggak terlalu keluar. Kalau bisa posisinya ini masuk ke dalam. Ya. Sulit kita nanti buat nyeprainya. Iya benar. Ini hampir tinggi saya kalau ngelebih. Iya, makanya mau hampir melebihi yang punya. yang punya ini tanaman cabainya nih. Ya, 1,72 meter. Oke, siap Pak Tobi, nanti kita sambil berbincang lah. Oke, siap. Karena waktu itu saya belum sempat update tentang bagaimana tata cara perawatan dari mulai semai sampai mungkin sampai memasuki fase yang sekarang inilah. Oke, nanti kita akan jelaskan langsung sama Kang Tobi bagaimana kesehatan. Iya, tata cara dari mulai media penyemaian sampai penanaman sampai memasuki fase pembuahan atau vegetatif. Generatif. Iya, generatif ya. Kalau vegetatif itu masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan ya Pak Tobi ya. Dari 0 HST gitu, sampai
ini mulai memasuki fase rentan-rentannya. Biasanya kalau cabai itu masuk fase rentannya itu kisaran 50 HST sampai 70 HST karena dia reproduksinya nutrisinya itu lumayan menguras tenaga gitu. Jadi harus ekstra kita merawatnya. Semacam kita pengendalian hama atau istilah pencegahan lah, pungi, semacam pungi, terus insektisida gitu harus istilahnya tersedia gitu. Jadi biar enggak mudah terserang hama penyakit. Soalnya masa umur 50 HSC sampai 70 HSC itu masa-masa rentan si pohon cabai. Oh, dari umur berapa tuh Pak Tobi masa rentannya? Masa rentan itu biasanya dari umur 45 sampai 70. Oh, 45 HST sampai 70 HST ya? Ya, kalau iya kena masa-masa istilahnya menguras tenaga lah kalau masa istilahnya. Pupuk itu kita harus benar-benar disuplai. Suplainya harus benar-benar tinggi gitu. Kandungannya yang istilahnya lumayan ekstra gitu. Mungkin berapa hari sekali atau berapa minggu sekali Pak Tobi dilakukan penyuplaian pupuk ulang? Lebih baiknya sih seminggu sekali gitu kan, tapi tergantung istilahnya penerapan pupuk yang sudah disuplai gitu kan. Jadi istilahnya kalau lebih banyak itu kan istilahnya lebih tinggi kaliumnya, itu istilahnya akan cepat memasuki istilahnya pengisian buah gitu. Hanya kalau udah fase segini nitrogen itu mulai dikurangi, fosfor sama kalium itu ditinggikan gitu. Oh, jadi yang tujuannya itu untuk pengisian buah gitu. Biar cepat. Soalnya jadi untuk memasuki fase seperti ini yang ditingkatkan itu kalium sama fosfor ya? Ya. Soalnya kan makro itu kan ada 6 unsur ya. Nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium sama sulfur. Itu penting, apalagi dibarengi dengan mikro gitu. Intinya kan istilahnya dari 3 dasar aja kita udah paham, itu udah lumayan lah gitu. Nitrogen, fosfor, kalium, istilahnya disingkat dengan NPK. Ya, yang harusnya kalsium juga penting, sulfur penting, magnesium juga penting gitu. Intinya makro itu kan ada 6 unsur, itu udah istilahnya penting yang sangat diperlukan oleh tanaman gitu. Apalagi kalau misalkan kita dibarengi dengan mikronya. Soalnya kan kalau saya mupuk itu makro sama mikronya itu harus masuk gitu. Oke. Mungkin untuk pembahasan berikutnya nanti kita ulas lagi ke depannya, soalnya kan ini kondisinya juga lagi panas, lagi menyengat ya Pak Tobi. Gitu. Saya nggak pakai rodong makanya panas ini lumayan. Iya, saya aja nih sampai ngaca-ngaca nih Pak Tobi, kesang. Ngaca-kesangnya gitu. Iya, kesang ya maksudnya. Aduh, petani orang kampung malu lah ngomongnya kebelit. Iyalah, biar ada khas Pandeglangnya gitu Pak Tobi. Siap. Nah, oke, bisa kita saksikan langsung. Buah yang lumayan agak jumbo. Buah yang satu telunjuk ini ya panjangnya. Iya, kurang lebih 1 telunjuk lah. Hampir 1 telunjukan nih. Ini mah nih udah mulai kena fusarium. Yang mana tuh? Nih, ini udah mulai kena hama. Bukan hama, ini sebetulnya dari bakteri. Ya, soalnya kenapa? Kita pas pengolahan lahan itu istilahnya pupuk tidak terlalu matang, jadi beginilah. Nah, kita siap-siap tisu aja buat nangis ini, soalnya udah mulai kena fusarium 1. Sayang sekali Pak Tobi ya. Jadi kita pemahaman intinya dari pengolahan pupuknya kita itu istilahnya tidak boleh asal gitu. Meskipun istilahnya pupuk susulan kita stabil, tapi kondisi tanah pH tanahnya ngedrop sama pupuk dasarnya kita pengolahannya kurang matang, ya beginilah. Karena patogen itu kan dari contoh kena apa ini Pak Tobi? Fusarium. Bakteri. Oh, bakteri dari akar ya ini. Akar, ya. Penyerangannya soalnya dari pengakaran akar. rusak, jadi ini udah mulai layu. Nah, kita yang update kan istilahnya bukan yang bagus-bagus aja. Iya, benar. Tapi yang kayak gini kasih juga contoh harus. juga. Nah, soalnya kenapa ini kan istilahnya keteladoran kita gitu. Jadi istilahnya pemahaman kita kurang dari bidang pertanian. Kalau tidak istilahnya pemahaman kita kurang, ya beginilah efeknya itu ya. Namanya juga kita masih belajar memahami kendalanya, kekurangannya apa. Ya, jadi kalau tidak memahami ya mungkin kita jor-joran aja gitu. Iya, benar. Asal intinya kita sambil belajar, kita pahami kekurangannya apa. Jadi bukan istilahnya kita mengupdate yang hanya yang bagus-bagusnya aja, tapi yang kayak gini kita tidak tayangi, sama aja gitu. Perlu Pak Tobi. Perlu. Iya, perlu. Ini kan istilahnya biar pemahaman kita juga ke depannya, buat evaluasi supaya kita istilahnya
dapat pelajaran, pemahaman, nanti suatu saat kita istilahnya untuk lebih berhati-hati dalam pengolahan tanah gitu. Intinya kan kalau dari tanaman itu kita itu istilahnya media tanahnya yang harus istilahnya benar-benar matang, tidak asal-asalan. Ya benar. Kalau asal-asalan kan istilahnya seperti inilah, pasti ada gejalanya aja. Iya benar Pak Tobi. Mungkin ini nggak terlalu banyak sih, karena istilahnya mungkin ada 5% lah. 5% Nah, tingkat paling ada kematian. tingkat kematian ya mulai alhamdulillah gitu kan. Tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Karena kita dari proses pembelajaran, pemahaman gitu. Terus digali potensi apa yang ada dari diri kita, ya mungkin dapat pelajaran yang lebih berharga. Oke, benar Pak Tobi. Oke, yang istilahnya pelajaran yang lebih berharga itu pengalaman. Yang paling berharga adalah pelajaran. Ini contoh yang kena Fusarium. fusarium ya. Sebenarnya patogen ini, jamur bakteri dari pengakaran. Jadi ini termasuk serangan hama juga Pak Tobi ya. Serangan hama, tapi dia Mungkin dari perakarannya. Pengakaran. Dari Pengakarannya rusak, banyak bakteri, jamur, patogen lah intinya bahasa istilahnya. Iya. Jadi si tanaman mudah layu karena istilahnya keracunan. Keracunan. Oke, siap Pak Tobi. Intinya kita harus hati-hati dalam pengolahan pupuk. Intinya pengolahan dasarnya Pak Tobi ya harus benar-benar matang. Media tanam lah. Media tanam ya. Media tanamnya istilahnya kita pengolahannya stabil, ya insya Allah harapannya kita istilahnya akan lebih baik lagi. Oke. Tapi kalau asal-asalan kita dalam pengolahan lahan ya kemungkinan istilahnya banyak resiko lah yang kita hadapi. Risiko tingkat kematian karena banyak hama penyakit. Intinya kita suplai nutrisi itu full gitu. Kalau nutrisinya istilahnya mencukupi, ya insya Allah tingkat serangan hama itu berkurang. Kebanyakan petani-petani di kita kan istilahnya yang diandalkan itu obat-obatan ya. Padahalnya bukan dari obat, sebetulnya itu karena nutrisinya kekurangan. Ya, karena nutrisinya kekurangan jadi mudah terserang hama. Makanya kita usahakan. Nutrisi itu penting Pak Tobi ya. Betul. Nah, usahakan kita pupuk itu istilahnya nutrisi itu diutamakan. Ya benar. Obat-obatan itu perlu kan, itu pencegahan aja. Jangan istilahnya sudah terkendali, terkena gejala baru kita sibuk nyari obat-obatan yang mahal, padahal kalau kita pahami itu intinya dari nutrisi. Nah, manusia aja kan istilahnya kita aja kalau misalkan kekurangan nutrisi mungkin mudah terserang virus Pak Tobi ya. Gitu. Itu benar. dengan tanaman juga sama. Sama ya perlakuannya ya. Kalau nutrisinya kekurangan, ya mungkin akan mudah terserang hama. Benar-benar. Itu juga pH tanah kita harus perhatikan. Kalau pH tanahnya ngedrop atau down gitu, istilahnya sebagus-bagus apapun suplai nutrisi, kalau pH tanahnya down, mungkin itu tidak akan sempurna terserap oleh akar tanaman. Benar. Oke, cukup sekian dari saya, mungkin cukup segitu. Oke, siap, cukup jelas Pak Tobi. Terima kasih atas obrolannya. Oke, ya. siap. Sama-sama. Mungkin nanti lain kali kita akan ketemu lagi di panen perdana Pak Tobi ya. Mungkin ya, mudah-mudahan diberi waktu kita pada panen perdana mungkin kita akan. Tapi kan kita untuk panen perdana ini tidak untuk istilahnya dipasarkan, tapi untuk bibit. Untuk jadikan bibit ya. Ya. Oke, siap, nanti kita akan bahas lagi Pak Tobi. Setelah panen perdana mungkin akan menunggu 1 atau 2 mingguan Pak Tobi ya. 2 minggu lah, kisaran 2 ya, minggu. Kisaran 2 minggu. Sudah mulai ya. Masuk pematangan buah. Pematangan buah ya. Oke, makanya siap. Kita harus genjot terus istilahnya nutrisinya, terutama di kaliumnya yang lebih tinggi. Oke, siap. Atur nuhun Kang Tobi. Ya, sami-sami. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dari liputan kali ini. Itulah pemahaman atau obrolan kita kali ini tentang bagaimana tata cara perawatan cabai dengan secara minimal. Bukannya istilahnya kalau memenuhi kebutuhan standar kita itu maksimal, tapi ini minimal lah. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.